Layanan pengiriman ekspres. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kelimaku dan Aoksu. Kelima, Sui. Harus menyelesaikan pengiriman ini dengan cepat dan kembali merayakannya dengannya. Mengapa begitu terlambat? 5 tahun. Akhirnya seseorang datang untuk pedang, kaisarku. Ya Tuhan. Di mana mereka? Apakah aku berhalusinasi? Tak usah banyak bicara. Tuan, mengapa Anda di sini? Aku suka menonton wanita cantik berkelahi. Keduanya sungguh lancang. Berani mencuri pedang kaisar. Kenapa kau menyentuh dadanya? Siapa yang berkelahi pakai sepatu hat tinggi? Jelas tidak. Kakinya bagus sih. Stoking hitam akan sempurna. Siapa kau? Aku tak pernah mengganti namaku atau tempat dudukku. Aku juga kurir departemen ke-6 cabang Jinghai. Pengantar barang. Mati. Aku punya identitas lain. Akulah yang kau sebut. Kaisar. Kau Kaisar Judi. Satu-satunya. Untuk seseorang seperti Kaisar, seorang ahli tak tertandingi di era ini, bahkan dewa penguasa istana Kunlun tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Tang Mengiao, kau cari mati. Dewa penguasa istana Kunlun. Siapa yang memberimu ilusi bahwa dewa penguasa akan menyerangku? Memang, kami berdua dijadikan pion. Dengan kekuatanmu, bahkan jika dewa penguasa istana Kunlun sendiri yang menyerang, dia bukan tandinganmu. Mulai sekarang, tahta kaisar ini, King Yun tak berani menginginkannya lagi. Mohon ampun. Mengingat kau juga tertipu. Nyawamu akan kuampuni. Hukumanmu adalah membersihkan platform ini selama 3 tahun. Hamba menerima hukuman hamba, namun hamba pernah bersumpah bahwa di dunia ini, jika ada pria yang bisa mengalahkan hamba, King Yun akan menikah dengannya. Yang mulia, hari ini hamba benar-benar kalah. Jika yang mulia berkenan dan bersedia menikahi hamba, maka hamba akan memimpin 3.000 pasukan kuat dari sekte pedang tanpa batas untuk mengabdi pada yang mulia. Yang mulia, apa yang bisa Lu King Yun tawarkan? Hamba Tang Mengiao dapat menawarkan 10 kali lipat. Hamba hanya ingin tetap di sisi kaisar. Bersama-sama kita akan melawan dewa penguasa istana Kunlun. Tunggu, apa kau mencoba memerasku? Bukan itu maksud kami. Bagus, aku sudah menikah. Jangan paksa aku berbuat salah. Kau menikah begitu mudah. Bolehkah ku tahu putri keluarga mana dia? Sungguh beruntung menjadi istri kaisar. Bukan urusanmu. Ayo pergi. Feng Jiu, 9 alam luar telah mengumpulkan 100.000 prajurit elit. Mereka bersiap untuk menyerang Xia Agung. Kaisar, dari mana kau mendapat informasi ini? Kau pikir aku hanya pengantar barang biasa? Dalam sistem kami, sapam, kurir, dan yang hebat sepertiku, pengantar barang, semua memainkan peran penting dalam masyarakat ini, memiliki peran yang sangat penting. Kami adalah makhluk di luar pemahamanmu. Baiklah. Baik, Tuan. Baiklah, selidiki ini untukku. Lihat siapa yang menghasut 2 tanah suci untuk mengincar pedang kaisar. Peristiwa hari ini mungkin mengirim pesan ke alam luar. Dan juga cari tahu siapa yang menyebarkan rumor bahwa aku bunuh diri. Mengenai yang terakhir, saya sudah memulai penyelidikan rahasia beberapa hari yang lalu. Aku memulai penyelidikan rahasia beberapa hari sebelumnya. Dan sekarang, aku punya beberapa petunjuk. Bicaralah. Desas-desus beredar. Mereka semua bilang kaisar telah dibunuh oleh dewa penguasa. Oleh karena itu menarik, banyak orang yang tak tahu apa-apa untuk datang ke istana kekaisaran dan membuat masalah. Tuanku, Anda adalah kaisar istana kekaisaran dan dewa penguasa istana Kunlun. Alasan desas-desus ini menyebar tentang Anda adalah karena Anda benar-benar belum muncul dalam waktu yang lama. Bagaimanapun ini salahku. Kupikir Xia Agung akan terus menghasilkan individu berbakat. Aku bisa turun tahta dan memenuhi perjanjian pernikahanku. Siapa sangka, 5 tahun, tak ada yang muncul yang mampu menggantikanku. Saat aku pergi, tak ada satu orang pun yang bisa menangani masalah ini. Lupakan saja. Dalam 3 hari, temukan dalang di balik semua ini. Baik Tuan, Tuanku, mengapa tidak mengadakan perjamuan King Yun dalam 3 hari? Anda harus mengadakan perjamuan King Yun. Di perjamuan, Anda secara terbuka mengungkapkan identitas ganda Anda sebagai kaisar dan dewa penguasa. Dengan cara ini, kita dapat sepenuhnya menggagalkan rencana para penjahat itu. Semenjak konflik meningkat, sampai titik ini, aku harus turun tangan sendiri. Para santa dari 2 tanah suci, tidak bisakah mereka membantumu sama sekali? Orang-orang yang kukalahkan dengan satu gerakan. Bantuan apa yang bisa mereka berikan? Aku akan menangani ini secara pribadi. Namun, selama 5 tahun pernikahan ini, aku hidup menyamar mengantar paket. Selain mendukung Lin Aozuang ke posisi Dewa Perang Jinghai,
Aku belum memberikan keuntungan khusus apapun kepada keluarga Lin. Aku merasa agak bersalah. Lalu, mengapa kita tidak mengadakan perjamuan King Yun? Langsung di Jinghai. Grup Kunlun akan hadir di sana untuk mempersembahkan kepada Nyonya sebuah pesanan triliunan dolar di tempat. Baiklah, lagi pula aku akan merebut kembali tahta. Besok adalah upacara penghargaan Lin Aoshuang, putri sulung keluarga Lin. Aku akan pergi ke sana sendiri untuk mendukungnya. Hei Kak, Sesuatu terjadi pada Juyi dan Osu. Kembali ke sini sekarang juga. aku akan segera kembali. Ini. Kak, apa yang terjadi? Diam. Jangan panggil aku kakak. Lin Aoshuang mengasulung keluarga Lin. Lihat dokumen di atas meja itu. Tanda tangani. Dokumen apa? Surat perjanjian cerai. Apa maksudmu? Cepat dan tanda tangani surat cerai ini. Lalu kemasi barang-barangmu dan keluar dari keluarga Lin, keluar dari Jinghai. Mulai sekarang, jangan muncul di depan mata Aosu. Tiba-tiba, kenapa kau menyuruhku menceraikan Aosu? Kenapa? Tolong realistis. Aosu adalah burung phoenix dari keluarga Lin kita. Si Eo tercantik di Jinghai. Kau hanyalah pengantar barang pecah belah. Kau tidak pantas untuknya. Suruh Aosu bicara sendiri padaku. Kalau tidak, aku tak akan percaya sepatah kata pun darimu. Aosu, dia tidak ingin ada hubungannya lagi denganmu. Jadi dia memintaku untuk menangani masalah ini sepenuhnya. Tidakkah kau lihat tanda tangan Aosu di surat cerai ini? Aosu adalah CEO Grup Lin. Dia harus menandatangani banyak dokumen setiap hari. Mungkin kau menipunya untuk menandatangani ini saat dia tidak memperhatikan. Kau pikir kau siapa sampai mempertanyakanku? Lin Aoshuang, aku bisa mengabaikan kesombongan dan keegoisanmu yang biasa. Tapi jika kau memperlakukan pernikahanku dengan Aosu sebagai lelucon, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aduh. Bocah kurang ajar. Beraninya kau memukulku. Zui, kuharap kau tahu diri. Yi Rifan, tuan muda sulung keluarga Ye. Tuan muda Yi, kau datang tepat waktu. Aku yang akan mengurus ini. Kartu ini berisi 1 juta. Anggap saja sebagai hadiah dari Aosu. Kuharap kau menghargai ini. Kau pikir kau siapa? Hahaha. Apa yang membuatmu berpikir kau memenuhi syarat untuk menggantikanku atas Aosu? 3 hari kemudian, aku akan menikahi Aosu. Jadi katakan padaku, apakah aku memenuhi syarat? Kau menikahi Aosu? Itu tidak mungkin. Di mana Aosu? Aku ingin mendengarnya langsung darinya. Baiklah. Berlutut dan kontol 3 kali. Menggonggong seperti anjing 3 kali. Maka aku mungkin akan mempertimbangkannya. Zui, Kau beritahu aku cara berlutut dan bersujud. Juyi, lepaskan sekarang. Apa kau mau Aosu tahu? Kalau kau seorang pembunuh. aduh, Bajingan, kau memukul Tuan Muda Ye dari ibu kota kekaisaran. Dengan hentakan kakinya, seluruh Daxia bergetar. Beraninya kau menyentuhnya, berlutut dan matilah. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatku berlutut. bukankah dia hanya pengantar barang? Bagaimana dia bisa tahu seni bela diri? Bela diri dia tidak layak. Dia hanya beruntung menemukan 2 buah jugo di gunung dan memakannya. Dari situlah kekuatan brutalnya berasal. Zugo, kau maksud orang yang membuka meridian Rain dan Dumu dan menetapkan alam Grandmastermu. Tepat sekali. Jika bocah ini tidak begitu buta dan memakannya, aku pasti sudah menjadi Grandmaster Agung sekarang dengan 2 buah jugo. Aku pasti sudah menjadi Grandmaster Agung sekarang. Jika aku tahu kau begitu kejam, aku akan memberikan buah su itu kepada anjing daripada memberikannya padamu. Aku akan memberikannya pada anjing. Kau pikir sedikit otot membuatmu tak terkalahkan. Biar ku katakan padamu, jika kau tidak bercerai hari ini, aku akan membunuhmu. Aku akan membuat Aosu menjadi janda bukan janda cerai. Ayo kalau begitu, apa kau mau mati? Kau bisa coba.
kau. Tuan Muda Ye, aku bisa menangani bocah ini. Tidak perlu mengotori tanganmu. Aku yang akan mengurusnya. Cepatlah, aku tidak punya waktu untuk ini. Juyi, kau hanya punya satu pilihan. Kau hanya punya satu jalan di hadapanmu. Tanda tangani surat cerai. Kalau tidak, hari ini adalah hari terakhirmu. Hanya kalian berdua. Aku tidak percaya. Yang benar saja. Orang-orang sepertimu tidak akan pernah mengerti bagaimana kami di kalangan atas beroperasi. Kematianmu hanya tinggal sepatah kata. Masyarakat kelas atas. Sepertinya kau tidak pantas menjadi Dewa Perang Garnisun Jinghai. Aku tidak percaya. Aku akan menjadi Dewa Perang Garnisun Jinghai. Informasi rahasia seperti itu dan kau mengetahuinya. Ini bukan rahasia lagi. Biar ku beritahu, kau tidak bisa melakukannya. Dewa Pelindung Jinghai. Bualan yang keterlaluan. Kirim saja pesan dan aku akan tahu. Aku akan menghubungi Tuan Feng Jiu secara pribadi. Semua pengaturan dibatalkan hanya dengan satu pesan darimu. Kau pikir kau siapa? Kaisar manusia. Cerdas. Akulah kaisar manusia saat ini. Hahaha. The film was translated Zhu Yi and Zhui. narrated by Awalnya aku Media. berencana memberimu sejumlah uang, mengusirmu dan selesai dengan itu. Anggap saja itu perpisahan yang bersih dengan Aksue. Tapi kau berani menyamar sebagai kaisar manusia. Hahu. Kau praktis memohon untuk mati. Dari apa yang kau katakan, kau ingin mencuri semua penghargaan. 3 hari dari sekarang, aku telah menyiapkan perjamuan King Yun untuk kenaikan keluarga Lin. Mengapa kau tidak? Ambil saja penghargaan ini juga. Hahaha. Juyi, apa kau sadar? Kau akan bercerai hari ini. Apa kau sudah gila? Gila. Hahaha. Halo. Apa yang kau bicarakan? Grup Kunlun di perjamuan King Yun dalam 3 hari akan memberikan keluarga Lin pesanan triliunan dolar. Mungkinkah kau sebenarnya adalah yang mulia kaisar manusia? Otak kecilmu itu akhirnya berfungsi. Pesanan triliun dolar grup Kunlun. Sepertinya guru dan dewa Kunlun telah mencapai kesepakatan. Mereka bersiap untuk menghadapi kaisar manusia bersama. Dia hanya pengantar barang. Bagaimana mungkin dia bisa mengadakan perjamuan King Yun untuk keluarga Lin? Akulah yang mengatur ini. Oh ya, aku hampir tertipu oleh kebohongan bocah ini. Jati Tuan Muda ialah yang bergerak. Tuan Muda Ye, dia mencuri jasamu. Lin Aosuan, kita tinggal di bawah atap yang sama selama 5 tahun. Kau tidak percaya padaku, tapi kau percaya pada orang luar. Semua orang tahu, Istana Kunlun dan Istana Kaisar Manusia adalah 2 kekuatan yang terpisah. Bahkan jika kau benar-benar kaisar manusia, kau tidak bisa mengendalikan Istana Kunlun. Kau menghina kecerdasanku. Putus asa. Sudahlah. Aku akan menelepon Aksu. Oh ya, masih mencoba menipu Aosu. Mimpi saja. Kau. Mengapa buang napas untuknya? Bunuh saja dia. Seret dia keluar dan beri dia makan ke anjing. Seseorang. Seret bocah ini keluar. Dan pukul dia sampai mati. Ahai. Bocah. Keluar kalian semua. Carikan aku 10 Grandmaster. Aku akan mencabik-cabik bocah ini hari ini. Halo, Dick. Aku menunggumu di Haizhou. Kau menipuku untuk meninggalkan Jinghai, lalu kau merencanakan agar aku tidak bisa menghubungi Zhu Yi. Kau pasti mencoba menyingkirkanku, supaya kau bisa melakukan sesuatu pada Zhu Yi. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Kau akan segera menjadi Dewa Pelindung Jinghai. Aku tahu kau memandang rendah Zhu Yi, tapi akulah yang menikah dengannya. Urusan kami. Bukan urusanmu. Jaga nadamu saat bicara denganku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tahu, apakah itu baik atau buruk. Aku akan kembali ke Jinghai sekarang. Kau asistenku, kau membohongiku dengan adikku, dan kau bahkan membawa pengacak sinyal. Aku tidak bisa tersambung. Jalan balik sekarang.
ambil gajimu dari bagian akuntansi. Awalnya, aku ingin mempertahankan sedikit harga diri untukmu dan Osu. Karena kau begitu tidak tahu berterima kasih, aku harus memanggil Osu keluar, agar kau menyerah sepenuhnya. Osu, keluarlah. Istri, kau di sini. Adikmu ingin membujukku untuk menceraikanmu. Katakan saja di sini, jangan naik dan bertindak. Sui, aku menceraikanmu. Ini keputusan yang kubuat setelah pertimbangan matang. Kuharap kau tidak menyalahkan adikku. Pertimbangan matang. Kenapa? Apa salahku? Kau baik-baik saja. Kau hanya tidak bisa mengimbangi langkahku. Kita bukan dari dunia yang sama. Memaksa diri kita untuk bersama, ditakdirkan untuk tidak bahagia. Hanya karena keluarga Lin akan segera melambung. Jika kau bersikeras berpikir seperti itu, tidak ada yang bisa kulakukan. Baiklah, bagaimana dengan perasaan kita? Kau bilang sebelum tahun baru bahwa kita akan punya anak tahun ini. Aku berencana punya anak tahun ini. Tapi ayah dari anak itu hanya bisa Tuan Muda ya. Tuan Muda Yi dan aku berasal dari dunia yang sama. Hanya persatuan kita yang akan membawa kebahagiaan. Kau harus mengakui kenyataan. Contoh nyata, kau dan Yi Vivan berasal dari dunia yang sama. Bukankah kau hanya menginginkan kompensasi? Katakan padaku berapa yang kau inginkan. Apa kau pikir aku peduli dengan kompensasi kecilmu? Aku hanya berharap bahwa di masa depan kau tidak akan menyesali ini. Baiklah, kalau begitu cepat tanda tangani surat cerainya. Mulai sekarang. Kuharap kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Baik. Sesuai keinginanmu. Haha. Tertawa. Mulai besok, aku akan memastikan kau tidak bisa tertawa. Jangan sampai terbentur pintu saat keluar. Rubah giok 1000 wajah ahli penyamaran. Rubah giok 1000 wajah ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Keahlian penyamarannya sungguh spektakuler. Jika aku tidak tahu tentang rencana ini sebelumnya, aku hampir percaya kau adalah Aoksun. Ini dilakukan dengan baik. Hadiah. Banyak hadiah. Terima kasih Tuan Muda Ye. Tang Mengyao, hentikan pertikaian internal untuk saat ini. Kita harus menyingkirkan Lin Aosu dari gambaran. Halo Nona Lunona Tang. Kau mengenali kami. Kalian berdua, wanita bisnis yang sangat sukses, bernilai miliaran. Tentu saja aku tahu nama kalian. Baguslah, ada 500 miliar di kartu ini. Selama kau menceraikan Tuan Ju, uang ini semua milikmu. Dan ini 500 miliar lagi dariku. Bersama-sama, itu 1000 miliar. Tidak, kalian menawariku 1000 miliar. Untuk menceraikan suamiku. Kenapa? Sederhana saja, kami tertarik pada suamimu. Apakah kalian salah? Suamiku hanya seorang pengantar barang, Apapun selama kau setuju, kau akan mendapatkan 1000 miliar. Tentunya kau tidak akan menolak. Kukira kau tak akan menolak. 1000 miliar, bahkan 2000 miliar, tidak akan membuatku menceraikan suamiku. Uang sebanyak itu, dan itu tidak menggodamu. Tidak masalah. Kami punya cara lain untuk menghadapimu. Aku bertanya-tanya mengapa kau menolak semua uang ini. Jeti, kau dan Tuan Ju sudah bercerai. Bagaimana aku bisa tidak tahu ini? Kurasa kau takkan menolak. Kau
Kau bahkan tidak bertanya padaku. Dan kau membuat begitu banyak masalah. Menipu Xui, menceraikanku. Itu keterlaluan. Sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Memaksa diri kalian bersama hanya akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Lagi-lagi ini demi kebaikanku sendiri. Kau mau kemana? Untuk menemukan Xui. Besok adalah upacara pelantikanku. 3 hari kemudian adalah perjamuan King Yun yang akan semakin mengangkat keluarga Lin ke puncak kejayaan. Di saat kritis ini kau malah mengabaikan hal-hal penting untuk mencari bocah Jui itu. Kakak, aku ingin kau mengerti sesuatu. Akulah yang menikah dengan Xui, bukan Xui yang menikah dengan keluarga Lin kita. Xui bukan menantu laki-laki yang tinggal serumah. Simpan perjanjian cerai palsu ini untuk dirimu sendiri. Kembali ke sini. Sepertinya bocah Jui itu tidak boleh dibiarkan tinggal. Istri. Halo. Xui, ada apa? Aku menelponmu sepanjang malam. Aku sudah menceraikanmu. Kenapa kau mencariku? Aku tidak pernah bilang ingin cerai. Aku tidak setuju. Aku tak punya waktu untuk omong kosong ini. Aku ada upacara pelantikan hari ini. Ada urusan penting yang harus kuhadiri. Jangan gegabah. Aku akan menemuimu sekarang. Kakak ipar, benar-benar kau. Linji. Linji. Aku sudah menceraikan adikmu. Jangan panggil aku begitu. Jangan begitu. Meskipun kita bukan keluarga lagi, kita masih bisa berteman. Sebenarnya, saat kau dan kakak Zue bercerai, aku mencoba membujuk, tapi kakak Xuan tidak mengizinkanku mengatakan apapun. Apa kau tahu bahwa semua tokoh berpengaruh Jinghai akan ada di sini hari ini? Apakah itu sebabnya kau di sini mencari kesempatan? Tokoh-tokoh berpengaruh di sini tak pantas kugubris. Baiklah, kau tak perlu berpura-pura di depanku. Hahaha, aku akan membawamu masuk. Setelah kita masuk, kita akan bersembunyi di sudut tempat kakak Shuang tak dapat melihat kita. Setelah dia pergi, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang berpengaruh. Ayo pergi. Ayo, ayo. Hei, undangannya. Coba kulihat. Salam. Silakan masuk. Penjaga keamanan ini sangat antusias. Sepertinya status kakak Xuan benar-benar meningkat. Bahkan aku mendapat manfaat darinya. Ayo, ayo. Tidak tunggu. Perutku agak sakit. Kakak ipar kau masuk dulu. Ingatlah untuk bersembunyi di sudut. Jangan biarkan kakak Xuan melihatmu. Aku perlu ke toilet. Silakan. Si Senai kepala keluarga Si di Jinghai. Su Tianquan patriark keluarga Zuo dari Jinghai. Xiao Tongren patriark keluarga Xiao dari Jinghai. Keluarga Zuo dari Jinghai, keluarga Si dari Jinghai, keluarga Xiao dari Jinghai, bersama dengan semua keluarga terkemuka Jinghai. Salam. Dewa Perang Lin. Salam Dewa Perang Lin. Halo semuanya. Namun, gelar Dewa Perang Lin adalah gelar yang belum pantas kuterima. Dewa Perang Lin, Anda terlalu rendah hati. Upacara penghargaan ini telah diatur. Bukankah ini sudah beres? Direktur Zuo benar. Selain itu, Istana Kekaisaran telah mengirim pesan. Malam ini Kaisar Legendaris secara pribadi akan menganugerahkan kehormatan kepada Dewa Perang Lin. Secara pribadi menganugerahkan kehormatan kepada Dewa Perang Pelindung. Belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa Perang Lin, Anda tidak boleh begitu rendah hati. Hal semacam ini tidak akan pernah bisa diubah. Dan bukan itu saja. Bahkan grup Kunlun telah mengirim pesanan triliunan dolar ke keluarga Lin. Keluarga Lin hendak keluar dari Jinghai kecil dan menjadi salah satu keluarga papan atas Dexia. Dan masih ada lagi, Tuan Muda Ye adalah pendukung kuat keluarga Lin. Di Jinghai kami hanya mengakui Dewa Perang Lin. Jika orang lain yang menjadi Dewa Perang Pelindung Jinghai, kami akan semua setuju. Kami hanya mengakui Dewa Perang Lin. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Singkatnya, jika terjadi sesuatu di Jinghai, datang saja padaku. Aku masih ada urusan. Silakan makan minum dan bergembiralah. Jangan sungkan. Apa kau sudah menemukan Osu? Aku dengar dia sedang mencari Juyi. Saat ini tidak ada jejak Juyi. Si idiot itu. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya Juyi itu. Apakah itu Juyi?
Juyi, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini hari ini? Jika aku tidak datang hari ini, upacara penghargaanmu ini tak akan terjadi. Jangan menyombongkan diri Juyi. Kau baru saja diusir oleh keluarga Lin kami kemarin. Dan sekarang kau dendam. Jadi kau sengaja membuat masalah hari ini. Aku datang ke sini hari ini untuk menunjukkan padamu betapa bodohnya keluargamu. Dan untuk melihat siapa yang ingin mengganggu daksi aku. Kau cari mati. Dewa Perang Lin, hari ini adalah hari besarmu. Berurusan dengan bocah ingusan ini. Inilah yang kita pelajari dari bocah. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan pergi dari sini. Adus. Kurang ajar. Berani kau menyerang Tetuai Shou? Adus. Kau cari mati. Adus. Juyi ketiga tetua ini berasal dari keluarga terpandang di Jinghai. Kau berani memukul mereka. Apa kau bosan hidup? Cuma sekelompok pengecut. Beraninya kau menginjakku. Kenapa tidak menghajar mereka? Apa aku harus membiarkan mereka membuatku jijik? Apakah kau hari ini akan bermusuhan dengan seluruh elit terbaik Jinghai? Elit teratas Jinghai hanyalah sekelompok semut dan tak layak jadi musuhku. Sombong sekali. Akan kulihat apakah tulangmu sekeras mulutmu. Akan kulihat bagaimana kau menghadapi seluruh elit Jinghai hari ini. Maka perhatikan baik-baik dan awasi dengan seksama. Sombong, keluarga Zuo dari Jinghai dengan ini menyatakan bahwa kami akan menutup jalan hidup Zhuyi. Keluarga Zuo yang tak berarti, tak pantas menghalangi jalanku untuk bertahan hidup. Tambahkan juga keluarga Xiao ke dalam daftar. Keluarga Si mendukung usulan tersebut. Putuskan jalan hidupnya. Putuskan urat nadinya. Putuskan jalan hidupnya. Putuskan urat nadinya. Juyi, kau lihat ini, tokoh-tokoh berpengaruh ini mengendalikan seluruh Jinghai, termasuk setiap sendi kehidupan sandang pangan papan dan transportasi. Mereka adalah langit Jinghai. Dibandingkan dengan mereka kau hanyalah setitik debu. Dibandingkan dengan cahaya bulan yang cemerlang. Akulah rembulan yang bersinar, dan mereka hanyalah setitik debu. Bagus. Kalau begitu hari ini aku akan melihat bagaimana kau mati. Kalian semua ingin menginjakku untuk memamerkan kemampuan kalian sendiri, tapi kalian salah sasaran. Aku adalah seseorang yang tak sanggup kalian sakiti, karena kalian semua yang disebut elit menganggap diri kalian penguasa Jinghai. Aku akan menembus langit itu dan biarkan Jinghai memiliki langit baru. Hahaha. Lancang sekali. Bocah yang diusir dari keluarga Lin masih berani menentang kita, para elit Jinghai. Nak tahukah kau? Saat kita para elit bergabung untuk menutup jalan hidupmu, kau tak akan bisa membeli setetes air pun, atau makan sebutir nasi pun, atau naik satu mobil pun di Jinghai. Pada akhirnya, kau akan terjebak dan mati di Jinghai. Hahaha. Dalam 1 menit, aku akan membangkrutkan semua orang di upacara penghargaan, termasuk keluarga Zhu, keluarga Si, keluarga Xiao, dan semua yang disebut elit Jinghai. Aku akan membuat bocah-bocah sombong ini jatuh dari singgasananya. The film was translated and Gabungan aset keluarga narrated Zuo by Si dan Xiao Nvidia. saja sudah melebihi 2.000 miliar. Kau bocah keluarga Lin bisa begitu saja menelepon dan membuat kami bangkrut dalam 1 menit. Hanya 1 menit. Hahaha. 1 menit, bahkan 1 detik lebih, akan menjadi penghinaan bagiku. Kau mencoba membuat kami mati tertawa, lalu kau berencana mewarisi kartu kredit kami. Hahaha. Di bawah langit, hanya ada 2 orang yang dapat mengubah Jinghai dalam 1 menit. Mereka adalah Kaisar Manusia dari Istana Kaisar Manusia dan Dewa Penguasa Istana Kunlun. Bolehkah aku bertanya kau yang mana? Tuan Shu. Kau. Kalau begitu biar ku beritahu, akulah Kaisar Manusia sekaligus Dewa Penguasa. Juyi, kau mengandalkan kekuatan brutalmu, berani membuat onar di upacara penghargaan. Kau cari mati, cepat bebaskan Patriark Jia untukku. Karena kau menginginkan bangkai anjing ini, maka akan kukembalikan padamu. Aduh. Baiklah. Aku akan bertarung sampai mati denganmu hari ini. Seseorang. Kaisar Manusia akan datang sendiri hari ini. Kau menirunya di depan umum. Apa kau cari mati? Juyi, aku di sini hari ini untuk melihat bagaimana kau mati. Kios sekelompok katak dalam tempurung, mengira langit yang mereka lihat dari tempurung adalah seluruh dunia. Dalam 1 menit, kau akan mengerti betapa bodohnya dirimu.
Tetua. Cepat serat bocah ingusan yang berani menyinggung Kaisar manusia ini. Keluar untukku. Dan hajar dia sampai mati. Ya seret dia keluar, seret dia keluar. Trik apa yang dimainkan Jui sekarang? 1 menit. Penghakiman akan datang. Hei, ada apa ini? Bagaimana bisa begini? Bagaimana kami bisa bangkrut? Siapa yang telah Zuo singgung? Bagaimana kami bisa bangkrut dalam sekejap? Apa katamu? Saham keluarga si Anjop dan rekening bank kami dibekukan. Kau. Siapa yang telah Xiao singgung? Kami bangkrut begitu saja. Bangkrut. Bagaimana mungkin? Direktur Zuo, apa yang terjadi pada kalian semua? Habis sudah. Keluarga Zuo tamat. Kaisar manusia telah memutus mata pencaharianku. Keluarga Si juga. Surga ingin menghancurkan keluarga kami. Bukan surga yang ingin menghancurkanmu. Tapi aku. Tuan Shu. Tolong kasihani. Dan ampuni kami. Tolong kasihani. Dan ampuni kami. Saat kau ingin The film was menghancurkan mata translated pencaharian hidupku, and pernahkah kau narrated berpikir by untuk M. mengasihaniku? Tuan Shu, saya salah. Kami benar-benar bersalah. Mohon ampun. Jangan libatkan keluargaku. Tolong lepaskan keluargaku, oke? Dasar dari tidak melibatkan keluarga adalah keuntungannya tidak sampai ke mereka, karena mereka menikmati keuntungan dari kesalahanmu. Mereka tidaklah tak bersalah. Tuan Shu. Aku akan menghitung sampai 3. Pergi dari hadapanku. 1, 2, 3. Ahai. Pergi. Cepat. Bagaimana bisa begini? Mungkinkah? Apakah kau benar-benar orang dari Istana Kaisar Manusia? Dengan perspektifmu yang terbatas, bagaimana kau bisa tahu? Apa itu kemungkinan sejati? Mungkinkah? Segala sesuatu tentang keluarga Lin benar-benar semua karenamu. Apakah kau benar-benar Kaisar Agung Manusia? Pada titik ini, kau masih ragu. Kau benar-benar payah. Kalau begitu aku benar-benar buta. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? Baiklah. Zui. Kau benar-benar pembohong. Mengesankan. Tuan Muda Chu. Tuan Muda Ye. Apa maksudmu? Kau telah ditipu olehnya. Dia menipuku. Tapi barusan aku jelas melihatnya mengambil teleponnya dan membuat panggilan. Lalu Komandan Xiao. Lihat sendiri. Jadi begitulah. Aku benar-benar ditipu olehmu. Yang Mulia mengeluarkan pemberitahuan. Mengatakan bahwa Alit Jinghai korup dan akan ditangani dengan keras. Itu sebabnya keluarga Komandan Xiao ditangani. Kau benar-benar mengklaim tindakan Yang Mulia. Diatur olehmu. Kau berani sekali. Mungkinkah Juyi memberi Yang Mulia perintah dan kemudian Yang Mulia memulai operasi ini di Jinghai? Juyi bocah itu memberi perintah kepada Yang Mulia. Dia paling banter, tahu banyak itu saja. Tapi bagaimana dia bisa tahu sebelumnya tentang berita internal istana Yang Mulia? Elit Jinghai belaka. Bukan apa-apa. Di hadapan Yang Mulia Kaisar, berita semacam ini tidak akan sengaja dirahasiakan. Zui adalah pembohong kambuhan dengan Jen. Sangat normal baginya untuk mendengar tentang berita itu. Lalu bagaimana bisa Lin Aoshuang dan Ye Fifan Tidak tahu berita ini sebelumnya dan bahkan mengundang Zuo Tianquan dan Zuo Tianquan. Target penumpasan Yang Mulia Kaisar. Tak upacara penghargaan ini. Tuan Muda Ya dan aku mengundang mereka ke sini agar Yang Mulia dapat menangani mereka dengan lebih efektif. Berani kau menanyaiku? Akulah yang bertanggung jawab mengirimkan undangan. Aku ingat. Aku tidak mengirimmu undangan. Beraninya kau muncul di hadapanku. Hari ini adalah hari Yang Mulia. Aku menjadi dewa perang Jinghai. Kau berani membuat masalah. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Seseorang. Seret bocah lancang ini keluar dari sini. Seret dia keluar. Pukul dia sampai mati. Zui. Bukankah kau seharusnya kuat dan pandai bertarung? Ayo pukul aku.
Ahai. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mengajukan permintaan yang keterlaluan. Kau berani memukul Tuan Muda Ye? Kau cari mati. Seseorang patahkan lengan dan kakinya. Semua berhenti. Ini semua salah paham. Lin Ji, apa yang kau lakukan di sini? Kakak Suang, kau salah paham dengan kakak iparku. Diam. Adikmu sudah menceraikannya. Dia bukan kakak iparmu. Keluar dari sini. Jangan ganggu Tuan Muda Ye. Siapa yang menyelinap keluar? Lempar bocah ini. Siapa yang bercerai? Kenapa aku yang terlibat? Tidak tahu tentang ini. Apa maksudmu? Suamiku, aku bahkan tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Aku tidak pernah bilang 2 kata, cerai. Tapi kemarin kau tak bilang begitu saat kita berhadap-hadapan. Kemarin, aku bahkan tidak melihatmu. Aku mencoba menghubungimu. Lin Aosu, hari ini adalah upacara medali saya. Acara besar. Apakah kau benar-benar ingin di depan semua tokoh berpengaruh Jinghai, membuat keluarga Lin kehilangan muka? Setelah upacara, aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan, oke? Lupakan saja. Hari ini, aku harus mengungkap pengkhianat Daxia. Urusan hati bisa menunggu. Pengkhianat Daxia apa? Pada bengong apa kalian semua? Tidakkah kau lihat aku tertembak? Pergi dan ubah bocah ini menjadi debu untukku. Tidak. Jangan panik. Langit tak runtuh. Benar-benar. Semuanya tenang. Aku membawa kakak iparku masuk. Aku hanya ingin dia bertemu dengan tokoh-tokoh berpengaruh teratas di sini. Kami tidak punya niat lain. Oh ya? Jadi kau pelakunya. Bawa bocah ini kepadaku. Semuanya tenang. Beri aku muka. Jangan mempersulit saudara Zhu. Kau si gendut. Mau aku kasih muka? Baiklah. Akan ku kasih kau muka. Berlututlah. Dan jilat sepatuku sampai bersih. Dan aku akan memaafkan KIM Utan MA. Bahkan, aku akan memberi bocah ini tempat duduk di sini. Tuan Muda Ye, maka kau akan menepati janjimu. Carikan dia tempat duduk. Hanya sepatah kata dariku. Baiklah. Aku akan berlutut. Xiaoji, apa yang kau lakukan? Kakak ipar, sejak kakek meninggal, kaulah yang terbaik bagiku. Sekarang kau dalam masalah, aku harus membantu. Aku menghargai niat baikmu, tapi tak perlu. Tidak kakak ipar, jika Tuan Muda Yedi, lingkungan kelas atas ini, mengatur tempat duduk untukmu, itu pasti akan sangat membantu untuk perkembangan masa depanmu. Aku berlutut sekali, tidak akan sakit. Baiklah Xiaoji, karena kita tidak diterima di sini. Ayo pergi. Ayo pergi. Tidak secepat itu, pertunjukan bagusnya belum dimulai. Tuan Muda Ye berbaik hati, menawarkanmu tempat duduk, dan kau tidak menghargainya. Jika aku ingin duduk, apa aku butuh seseorang memberiku tempat duduk? Setiap tempat duduk di sini diatur oleh Tuan Muda Ye. Setiap tempat duduk untuk tokoh berpengaruh papan atas. Tanpa izin Tuan Muda Ye, kau bahkan tidak pantas mendapatkan tempat duduk. Tentu saja aku punya tempat duduk. Hao. Di mana itu? The film was translated Apa yang akan kau and lakukan? narrated Biar ku by bilang, Mia. jangan. Aduh. Tempat dudukku ada di sana. Kau sekarang benar-benar tak kenal hukum. Tahta itu adalah milik Feng Jiu, dipersiapkan khusus untuk yang mulia Kaisar Manusia. Kau berani menginginkannya? Itu cuma sebuah kursi. Aku ingin duduk. Itu adalah kehormatannya. Hei, suamiku, jangan main-main. Itu tahta Kaisar Manusia. Itu milik Kaisar Manusia secara eksklusif. Tuan Muda Ye, jika aku tidak pergi sekarang, tahta Kaisar Manusia akan dinodai oleh orang ini. Tahta Kaisar Manusia memiliki rod. Selain Kaisar Manusia dan pembawa pedang Kaisar, siapapun yang datang dalam 3 langkah dari tahta akan langsung dilenyapkan oleh tekanannya. Tak heran, Tuan Feng Jiu harus mengawal tahta ini secara pribadi. Sayang sekali, aku tidak di sini ketika Tuan Feng Jiu tiba. Aku melewatkan kesempatan untuk memberi hormat. Zui, jika kau punya nyali, duduklah di atasnya. Suamiku, jangan dengarkan mereka. Mereka ingin mencelakaimu. Ye Tipan, maka bukalah matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Saat aku mengambil
tempatku yang sah. Jika kau berani duduk hari ini, aku akan berlutut dan menonton. Saudara Zhu, jangan tertipu. Kursi ini sepertinya membunuh orang. Berlututlah di hadapanku. Berlutut. Ahai. Hei, Tuan Muda Ye. Apakah kau baik-baik saja? Aku sedang duduk di tempatku sendiri. Bagaimana mungkin ada yang salah? Suamiku kau. Dia sudah terlalu dalam sekarang. Tekanan tahta kaisar manusia bahkan memaksaku berlutut. Dalam 1 menit, dia akan dihancurkan oleh tahta kaisar manusia. Dia bahkan tidak akan punya waktu untuk lari. Tuan Muda Ye, tolong selamatkan Su Yi. Orang bisa selamat dari bencana yang disebabkan oleh langit, tapi bukan yang dibuat sendiri. Zhu Yi si sampah ini telah melakukan penghinaan terhadap kaisar manusia. Kau masih peduli padanya? Hari ini, entah dia kaisar manusia yang sebenarnya, atau dia memiliki Bichenzu pelindung. Kalau tidak, dia pasti mati. Di mana kita bisa menemukan Bichenzu ini? Bichenzu adalah harta pelindung sekte pedang tanpa batas. Sekarang berada di tangan Santalo Qingyun. Aku menghubungi Nona Lu kemarin. Aku sudah menghubunginya. Dia akan menghadiri upacara pelantikan hari ini. Aku tak percaya, Santa Suci dari Sekte Pedang Tanpa Batas datang untuk mendukungku juga. Tuan Muda Ye, terima kasih banyak atas bantuanmu. Tuan Muda Ye, tolong bantu aku menghubungi Santalo. Jika dia bersedia meminjamkanku Bichenzu, lindungi Su Yi. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Kau mimpi. Legenda mengatakan mutiara debu guntur dapat membantu seseorang melewati kesengsaraan guntur. Bagaimana bisa diukur dengan uang? Kau lihat saja dengan mata kepalamu sendiri saat Zhu Yi disambar mati oleh tahta kaisar. Hahaha. 10 detik lagi. 9 8 7. Suamiku, aku tidak mau. Kak Zia, Lin Aosu, apa kau gila? Kau mau mati bersama bajingan Zhu Yi itu? Lin Aoxui Sundal, kau berani merusak rencanaku. Apakah keluargamu Lin sudah gila? Apa kau tak takut bahwa apa yang Yi Vivan katakan itu benar? Mendekatlah padaku, dan kau akan mati. Bahkan jika itu berarti kematian. Aku ingin bersamamu. Itu tidak benar. Menit itu sudah berlalu. Saudara Zhu tidak hancur berkeping-keping oleh tahta kaisar. Mungkinkah saudara Zhu penguasa tahta kaisar? Kaisar saat ini. Tutup mulutmu. Apa kau ini berani bicara tentang kaisar? Tidak. Bajingan kau. Tuan Muda Ye adalah bakat muda pilihan kaisar. Bakat muda. Dia pasti mengenali kaisar. Lalu lihat. Saudara Zhu baik-baik saja kan? Hei, lihat semuanya. Dia baik-baik saja. Tapi Tuan Muda Ye, ini, dia benar-benar duduk di atasnya. Dan dia baik-baik saja. Mungkinkah dia benar-benar kaisar? Suamiku, mengapa kita baik-baik saja? Aku sedang duduk di kursiku sendiri. Mengapa sesuatu akan terjadi? Tahta kaisar, tempat dudukmu. Mungkinkah kau benar-benar? Tapi Tuan Muda Ye, ini, dia benar-benar duduk di atasnya. Dan dia baik-baik saja. Mungkinkah dia benar-benar kaisar? Bocah, apa kau meninggalkan otakmu di rumah? Bukannya kau baru saja bertemu Zhu Yi? Tapi, dia sudah duduk di tahta kaisar. Begitu lama, dia benar-benar baik-baik saja. Tidakkah kau lihat bocah nakal Lin Aoxui juga duduk di atasnya? Dan dia juga baik-baik saja. Apakah itu membuktikan Zhu Yi adalah kaisar? Itu hanya berarti tahtanya palsu. Itu tidak benar. Aku baru saja mendengar mereka bilang, tahta ini diantar langsung oleh Tuan Feng Jiu. Dan itu benar-benar berkilau emas. Sepertinya bukan palsu. Dikirim oleh Tuan Feng Jiu. Itu hanya replika tahta kaisar. Istana kaisar sangat kuat. Bahkan replika pasti memiliki beberapa sifat mistis. Hanya saja tidak memiliki kemampuan untuk membunuh penipu. Benar.
Jika Juyi benar-benar kaisar, itu tak akan terjadi di keluarga Lin kami. Sudah jadi menantu selama 5 tahun. Ternyata kursi ini palsu. Palsu. Ye Vivan, kenapa kau tidak mencobanya? Lihat, apakah kau akan hancur berkeping-keping. Kau pikir semua orang sembrono sepertimu begitu bodoh berani menyinggung istana kaisar manusia? Nah, kau mati hari ini. Broshu tetap tenang. Selama kau berada di tahta kaisar manusia, mereka tidak bisa menyentuhmu. Diam. Kau sampah pengkhianat. Juyi, jangan berpikir bahwa hanya karena kau duduk di tahta itu, kami tak akan berani mendekatimu. Kau akan aman dan sehat. Biar ku bilang, Tuan Muda Ye punya pasukan penembak jitu yang siap untukku. Pasukan penembak jitu, mereka bisa membunuhmu dari kejauhan. Serang. Apa yang kau lakukan? Juyi, jika kau laki-laki, jangan bersembunyi di balik wanita. Hadapi masalahmu sendiri. Penembak jitu yang kubawa. Semuanya, penembak jitu yang bisa mengenai sasaran dengan satu tembakan. Bahkan jika Lin Aoxiu berdiri di depannya, mereka bisa menembaknya dan langsung membunuh Juyi. Tidak. Kenapa kau tidak menghindar? Karena aku tidak takut. Aku bilang, jangan panik. Tembak mereka sampai berkeping-keping. Tembak. Tidak. Adus. 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 Ye Vivan, dengan kemampuan lemah ini, kau berani mempermalukan dirimu sendiri di depanku. Ini tidak mungkin. Mereka menggunakan barete. Mereka bahkan bisa menembus kendaraan lapis baja. Bagaimana mereka tidak bisa melukai Juyi, bocah ini? Aku tahu, pasti bocah ini dan buah senebar yang dia makan lebih tua dari yang mereka berikan padaku. Mungkin kekuatannya sekarang sudah di atas level Grandmaster. Jadi begitu. Tapi jangan sombong Juyi. Santalu dari sekte pedang tanpa batas akan segera tiba. Kita lihat apa yang kau lakukan ketika dia sampai di sini. Santa Suci Sekte Pedang Tanpa Batas Lu Qingyun. Benar. Santalu sudah mengumumkan bahwa mengejar kaisar manusia adalah tujuan hidupnya. Perasaannya terhadap kaisar manusia tak terbantahkan. Jadi, jika dia melihat seseorang menyamar sebagai kaisar manusia, apa yang akan dia lakukan? Dia akan marah besar dan menyerang tentu saja. Juyi, kau mati kali ini. Lu Qingyun hanya akan berlutut di hadapanku. Mengandalkannya. Kau luar biasa bodoh. Santalu adalah murid terakhir yang mulia surgawi tanpa batas. Begitu muda namun sudah berada di puncak Grandmaster. Kuharap kau masih sombong begini saat dia tiba. Santalu Qingyun dari sekte pedang tanpa batas telah tiba. Nah, bicara tentang setan. Juyi, kau mati hari ini. Kita berdua adalah murid dari 3 sekte tertinggi. Jadi kita punya beberapa kenalan, Tao Xuan. Biarkan aku mengantarmu untuk menyapanya. Dia Santa dari sekte pedang tanpa batas. Apa kau sudah bertemu? Lin Yoshuang dari keluarga Jing Hailin. Salam Santalu, visi keluarga Mulin. Sungguh luar biasa. Santalu, apa maksudmu? Adik junior lu lama tak jumpa. Keanggunanmu tetap ada. Kakak senior Muang Yu tak akan berani bertindak gegabah di depanku. Baiklah, karena Santalu tidak mau memberiku muka, maka aku tak akan bicara lagi. Tapi, orang ini hari ini berani duduk di singgasana kaisar manusia. Jelas menghina kaisar manusia. Aku mohon Santalu menghukum orang ini. Oh, keterlaluan sekali. Sepertinya aku harus bertindak hari ini. Santalu, kami semua menunggu penegakan keadilanmu. Kaisar manusia tak boleh dihina. Berani menghina kaisar manusia. Seret dia keluar dan patahkan kakinya. Benar berani-beraninya dia duduk di sembarang tempat. Dia akan memakai kursi roda seumur hidupnya. Santalu hanya mematahkan kakinya. Tidak cukup untuk memberi contoh. Hanya dengan membunuhnya kita dapat benar-benar menunjukkan pengabdian kita. Santalu iparku orang baik. Dia tidak bermaksud untuk duduk di singgasana kaisar manusia. Diam. Kau pengkhianat. Kau tidak punya hak untuk bicara. Santalu, tolong eksekusi Juyi. Hukum mati Zui. Hukum mati Zui. Hukum mati Zui.
Aku punya caraku sendiri untuk menghukum, bukan tempatmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku ingin tahu Santalu. Metode apa yang akan kau gunakan untuk menghukum si penjahat Yui? Berani duduk di tahta kaisar manusia adalah menodai keagungan kaisar manusia. Kaisar manusia tidak bisa dihina. Hal seperti itu tak bisa ditoleransi. Kita harus menjadikannya contoh. Hukum dia dengan berat. Maka cara hukumanku adalah untuk membuatnya menikah denganku. Tuan Ju menikah denganku. Aku tidak setuju. Kalau kau tidak setuju, lupakan saja. Tidak masalah. Santalu, apa katamu? Apa yang kukatakan bukan urusanmu. Tuan Ju hanya perlu tahu. Tuan Ju menikah denganku. Tidak, kau tidak benar-benar berpikir bahwa Yui duduk di singgasana kaisar manusia adalah kaisar manusia kan? Baiklah Santalu, Yui ini, dia penipu. Bocah kurang ajar, kau cukup cakap. Santalu, maafkan aku, agar Yui bisa menipu semua orang. Memang salah urusanku. Tapi itu semua salah Yui, benda itu lancang. Kaulah yang buta. Sepertinya dia lebih mampu melindungimu daripada aku. Lu Qingyun, aku hanya memanggilmu Santa dari sekte pedang tak terukur karena menghormati gelarmu. Dalam hal status, aku adalah murid Patriark Alis Putih. Tidak jauh lebih rendah darimu. Kau tidak setuju? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk berduel denganku. Apa gunanya pamer kepada pemula bela diri sepertiku yang bahkan belum berkultivasi selama beberapa tahun? Kau pikir kau sangat tangguh? Tunggu sampai kakak seniorku Wang Yu tiba dan kita akan lihat apakah kau masih begitu sombong. Jika kau berani bicara sepatah kata lagi, akan kubunuh kau sekarang juga. Jadi kakak seperguruanmu bahkan tidak akan bisa melihatmu. Percaya atau tidak? Lu Qingyun, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini hari ini? Aku hanya mengikuti keinginan semua orang. Mengikuti arus. Sepertinya kau belum cukup dipukuli. Istriku ada di sini. Tapi kau sudah bercerai. Apa orang yang bercerai tidak boleh menikah lagi? Dalam hal penampilan, kekayaan, dan status, kau lebih rendah dariku dalam segala hal. Menurutmu, kenapa kau bisa bersaing denganku untuk Tuan Ju? Jangan memaksaku terlalu jauh. Aku hanya ingin bertanya padamu, kenapa kau mengejarnya tanpa henti? Apakah dia benar-benar kaisar manusia? Kau ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Seseorang. Dia mencoba menekanku dengan uang. Tuan muda Ye, Lu Qingyun ini menyukai kaisar manusia. Mungkin hanya alasan. Orang yang benar-benar disukainya adalah kau, Tuan muda Ye. Apa kau bercanda? Coba pikirkan, jika orang yang dilamarnya benar-benar kaisar manusia, lalu kenapa dia tidak menunggu Yang Mulia tiba sebelum bergerak? Lagi pula, jika Yang Mulia bisa mengalahkan 3 penguasa tertinggi, maka usianya pasti juga di atas mereka. Ada perbedaan generasi antara dia dan Lu Qingyun. Lihat sikapnya terhadapku. Apakah itu terlihat seperti dia melamarku? Heu. Tuan muda Ye, kau tidak mengerti wanita. Dia melakukan ini agar dalam hubunganmu dengannya, dia bisa memegang kendali. Itu sebabnya dia bertingkah begitu kuat. Dan berdasarkan deduksiku, dia sengaja menghubungimu untuk menghadiri upacara pelantikan ini yang tidak ada hubungannya dengannya, hanya untuk memastikan apakah kau akan hadir hari ini. Dia memilih waktu dan tempat ini agar kaisar manusia bisa meresmikan pernikahan. Kau benar. Selain aku, siapa lagi yang pantas untuknya, Kam? Benar. Itu saja. Kau menangani ini dengan baik. Hei, jangan khawatir. Demi dirimu, aku bahkan akan membiarkan adikmu menjadi selirku. Baiklah, aku akan memperlakukannya dengan baik. Terima kasih Tuan muda Ye atas kebaikanmu kepada adik perempuanku. Qingyun, jika kau memiliki perasaan ini, kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Apa kau gila? Berhentilah berpura-pura. Sebenarnya aku tahu, kau menyukaiku. Kau datang ke sini hari ini untuk melamarku kan? Aku menyukaimu. Aku sudah melihat niatmu. Kau bisa saja mengatakannya langsung. Aku masih senang untuk membentuk aliansi denganmu. Maka perkumpulan surgawi kita dan sekte pedang tak terukurmu akan bergabung. Lalu, Enyahlah, orang yang ingin kulamar adalah yang ada di tahta kekaisaran. Yang ini. tidak. Kau tidak mungkin mengatakan ini karena aku melihat isi pikiranmu. Jadi kau hanya mengarang cerita. Dia hanya menantu keluarga Lin. Seorang pria yang bercerai. Apa dia pantas untukmu? Jika Tuan Ju tidak pantas untukku, maka aku Lu Qingyun mungkin benar-benar akan mati sendirian. Santalu, kau tidak bisa hanya karena dia duduk di tahta kekaisaran secara keliru percaya bahwa dia adalah kaisar agung. Kesalahpahaman. Kalian lucu sekali. Tuan Ju, leluconku sebelumnya tampaknya kurang sungguh-sungguh. Sekarang sebagai
Santa, sekte pedang tak terukur aku secara resmi melamarmu. Tolong nikahi aku. Nona Lu, Anda bukan hanya Santa dari sekte pedang tak terbatas, tetapi juga CEO perusahaan triliun dolar. Mengapa Anda jatuh cinta pada menantu keluarga Lin? Apa hebatnya Zui ini? Bukankah dia hanya sedikit lebih tampan dariku? Hak apa yang dia miliki untuk menerima kasih sayang dari begitu banyak wanita kaya dan cantik papan atas? Lu Qingyun akan jatuh cinta pada bocah Zui ini. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dan dari kedengarannya, ini bukan pertama kalinya dia melamar Juyi. Ini ladang minyak luar negeri. 100 rumah mewah Shangjing, 100 pria Shangjing, 10 jet pribadi, dan cek tunai. Juga 51% saham dari grup tak terukur triliunan dolar. 51% saham. Ini semua bagian dari mas kawinku. Tuan Ju, selama kau setuju untuk menikah denganku, semuanya di sini, termasuk aku, akan menjadi milikmu. Aku bilang aku tidak akan menikahimu. Kenapa? Apakah mas kawinku tidak cukup? Jika tidak cukup, aku bisa menambahkan lagi. Selama kau setuju, semua yang kumiliki akan menjadi milikmu. Apa kau pikir? Aku butuh mas kawinmu yang sedikit itu. Untukku dia. Sebenarnya menolak mahar triliunan dolar. Wah wah wah. Pertunjukan yang bagus. Tuan muda Ye, apa maksudmu? Sederhana saja. Lu Qingyun sedang berakting. Yang ingin dia nikahi selalu yang mulia kaisar. Kau bilang Juyi. Benar-benar yang mulia kaisar. Aku menyelidiki Zui selama 5 tahun. Dia berada di Jingai selama ini. Dan yang mulia kaisar manusia telah memadamkan pemberontakan di luar negeri selama 5 tahun. Tidak mungkin mereka saling kenal. Ini orang yang sama. Masuk akal. Lagi pula, Anda adalah yang mulia kaisar manusia. Seorang anak ajaib yang dipilih langsung oleh Anda, tapi ini menyangkut identitas kaisar manusia. Beraninya dia berbohong. Sampah seperti Vivan bisa mendapatkan dukungan kaisar manusia. Dia jelas tidak mengenal kaisar manusia. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta mampu melakukan apa saja. Dia pasti mencoba menggunakan Zui kaisar manusia palsu ini untuk melamar dan secara moral mengikat yang mulia untuk menempel padanya. Zui, kau tidak sepenuhnya bodoh. Kau tahu kau tidak bisa menyetujui ini. Melakukannya akan 100 kali lebih buruk daripada menyamar sebagai kaisar manusia. Kau mencari mati. Tuan Ju, jika Anda setuju untuk menikahi saya bisa langsung membuktikan identitas Anda. Aku akan membiarkan orang-orang bodoh ini melihat betapa bodohnya mereka. Menghayal. Kau tidak mengecewakanku. Bagus. Kalau begitu aku serahkan padamu. Apel. Ketahuan dan kau hanya ingin pergi. Minggir. Jangan halangi jalanku anjing. Berani kau memukulku. Ayahku tak pernah memukulku. Memukulmu, ucapkan sepatah kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Baiklah, baik-baik. Tunggu saja sampai kakak seniorku Wang Yu tiba. Dia akan datang hari ini. Saat dia tiba, dia akan mencabik-cabikmu. Tuanmu leluhur alis putih telah dipukuli hingga bersembunyi olehku. Apa arti kakak seperguruanmu Wang Yu bagiku? Siapa yang berani tidak menghormati guruku? Wang Yu, penjabat presiden asosiasi Tianxia. Kakak senior, akhirnya kau di sini. Wanita Qingyun ini. Dia memukulku. Adik seperguruan. Minggir. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Lu Qingyun, The film was kau sungguh berani translated menyakiti and seseorang dari narrated by perkumpulan N dunia. Media. Apa kau pikir? Pedangku tidak tajam. Wang Yu, beraninya kamu lamar di depanku. Kenapa kau tidak berlutut di hadapanku? Kaisar manusia, Wang Yu berlutut di hadapanmu. Kakak senior tunggu, jangan tertipu olehnya. Dia bukan kaisar manusia, omong kosong. Dia bukan kaisar manusia. Lalu mengapa dia duduk di singgasana kaisar? Kakak senior, tahta ini hanyalah replika. Zui yang duduk di sana itu hanyalah seorang pembohong pengecut. Dia bukan apa-apa selain menantu laki-laki tak berguna dari keluarga Lin di Jinghan. Lacak. Beraninya kau menyamar sebagai kaisar manusia. Turun dan matilah dengan cepat. Aliansi langit harus binasa. Kakak senior, kau tak perlu khawatir tentang tahta kaisar. Bunuh dia. Justru untuk menjunjung martabat kaisar. Lakukan gerakanmu. Bersiaplah untuk mati. Kekuatanmu tidak bisa melindungi mereka yang ingin kubunuh Wang Yu.
Tang Mengyao. Wanita jahat, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Ju, kau pikir kau satu-satunya yang tahu tentang dia kembali melajang? Apa maksudmu? Aku di sini untuk melamar tentu saja. Jangan konyol. Baiklah. Tuan Ju, Lo Qingyan mencoba memenangkan hatimu hanya dengan harta duniawi. Untuk melamarmu, hanyalah sebuah penghinaan. Aku berbeda. Di tanganku kupegang tanda kabut. Pemegang tanda ini adalah pemimpin Istana Kabut. Mereka dapat memerintah 8.000 Grandmaster Istana Kabut. Ini adalah hadiah lamaranku. Tolong nikahi aku. 8.000 Grandmaster. Itu adalah fondasi Istana Kabut. Sebanding dengan aliansi langit dan sekte pedang tanpa batas. Tapi mengapa Santa Kabut ini sangat menghargai Jui, wanita lain yang begitu kuat? Dia membuat orang merasa tidak mampu, bersedia menyerahkan segalanya untuk mengejar Sui. Sui, rahasia mengejutkan apa yang kau sembunyikan? Rahasia mengejutkan macam apa? Tang Mengyao, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Jangan mengganggu lamaranku. Tang Mengyao, kakak seniorku telah mengejarmu selama 3 tahun. Jika kalian berdua bersatu, aliansi langit dan istana berkabut akan bergabung. Sebuah aliansi yang kuat, meskipun tidak sekuat istana Kaisar dan istana Kunlun. Itu pasti akan melampaui sekte pedang tanpa batas, menjadi kekuatan terbesar ketiga. Jangan hancurkan masa depanmu. Ya Tang Mengyao, kau dan Wang Yu adalah pasangan yang cocok. Cepatlah menikah. Jangan rebut Tuan Ju dariku. Kalian semua diam. Di dunia ini selain Tuan Ju, tak ada pria lain yang bisa menarik perhatianku. Tuan Ju, kekaguman Mengyao padamu terlihat jelas oleh semua orang. Jika kau tak keberatan, tolong nikahi aku. Dalam hidup ini, aku hanya ingin melahirkan anak untuk Tuan Ju dan menua bersama. Diam, wanita bodoh. Apa kau pikir aku sudah mati? Apa kau tahu bagaimana caramu berbicara? Ini, apakah ini juga untuk Kaisar? Kau melamar. Apakah ini perlakuan untuk pria tampan? Saudara Zhu adalah idolaku. Latar belakang Tang Mengyao, wanita yang begitu kuat dan begitu cantik. Bagaimana Sui bisa menahan godaan ini? Suamiku akan menjadi suami orang lain. Hatiku sangat sakit. Sudah kubilang, kita tidak cocok. Tuan Ju, apakah ada yang salah dengan Mengyao? Aku bisa berubah. Tang Mengyao, kau pikir hanya karena dia duduk di singgasana Kaisar, dia adalah Kaisar? Kau telah ditipu. Dia pembohong. Kau hanyalah seorang badut yang menggelikan. Dia, orang sepertimu, bocah ingusan, tidak pantas mengomentari Tuan Ju. Tuan Ju, kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Baik aku maupun Tang Mengyao, tidak cukup untuk menggerakkan hatimu, bukan? Sebenarnya tidak masalah jika aku dan Tang Mengyao secara individu tidak bisa menggerakkan hatimu. Lalu bagaimana dengan kami berdua? Mengapa tidak menikahi kami berdua? Nikahi kami berdua. Meskipun 1 tambah 1 tidak lebih dari 2. Setidaknya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tang Mengyao, kau tidak keberatan kan? Asal aku bisa bersama Tuan Ju. Meskipun itu berarti berbagi suami dengan rubah betina ini. Aku Mengyao akan dengan senang hati melakukannya. Aku Mengyao akan dengan senang hati menerimanya. 2. Wanita yang sangat hebat. Benar-benar akan meniru uang dan Nuying untuk Sui. Bisakah Sui menahan godaan? Gila. Apa mereka semua gila? Kau telah mempermalukanku sepenuhnya. Hari ini aku akan membunuh bocah ini. Ahai. Dasarnya begu ente kaget tahu diri. Aduh. Kakak senior, apa kau baik-baik saja? Tak kusangka mereka akan menyerang kita secara diam-diam saat ada banyak orang. Betapa tercela. Tuan Ju, kau buta, telah dikalahkan. Sekarang, maukah kamu menikah denganku dan Tang Mengyao? Setelah kami menikah, kami akan menjadi istri yang berbakti dan membesarkan anak-anakmu, dan menjadi istri yang sempurna untukmu. Jika kau punya pilihan yang lebih baik, maka aku akan memberimu restuku selama kau bahagia. Tuan Ju, apakah kau khawatir kalau aku dan Lo Qingyan tidak akan akur? Kau tak perlu khawatir, begitu kami di bawah atap yang sama, kami akan menjadi keluarga. Aku akan akur dengannya. Aku sedang tidak mood sekarang. Aku tidak ingin membicarakan pernikahan. Suamiku, maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan cukup baik. Baiklah. Tuan Ju, tak peduli berapa lama kau terjebak dalam bayang-bayang, aku akan menunggumu. Dan aku, Lo Qingyan, aku takkan menikahi siapapun selain dirimu. Zui, kakak seniorku marah. Kau mati hari ini. Sepertinya, setelah tetua Beimi menghilang, aliansi langitmu tidak punya satu sel otak pun yang tersisa. Tampaknya, sudah waktunya untuk memberitahu kalian semua, aliansi langit dibubarkan. Di dunia ini, selain Istana Kaisar dan Istana Kunlun, 2 kekuatan transenden ini, bahkan sekte pedang tak terukur, dan Istana Ethereal, hanya bisa sejajar dengan aliansi langit, dan kau berani bicara omong kosong seperti itu padanya. Kenapa kau tidak cepat minta maaf pada Tuan Muda Ye dan Presiden Wang, dan mohon ampun, bersujud dan akui kesalahanmu. Maka perhatikan baik-baik, bagaimana aku menghapus aliansi langit. Hari ini. Sekarang pukul 2.32. Kuberikan waktu 3 menit untuk menghapus aliansi langit dari dunia ini.
Jui, jangan bilang kau pikir kedua Santa Suci itu berebut dirimu. Mereka hanya ingin memanfaatkanmu, identitas kaisar palsumu itu, dan kau masih ingin memanfaatkan mereka untuk berurusan dengan aliansi langit. Mimpi di siang bolong. Bahkan jika kedua kekasih ini menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang aliansi langit bersama-sama, hasilnya hanyalah kehancuran bersama. Selain Istana Kaisan dan Istana Kunlun, tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan aliansi langitku dalam 3 menit. Kalian berdua sejoli, kenapa tidak pulang dan berkemas saja, daripada masih mengoceh? Sungguh menyedihkan. Tang Menyao, kau itu Santa Suci dari Istana Ethereal, bukan orang suci. Kasihan bocah ini. Kau sungguh konyol. Jangan sombong. Aku sudah memberitahu 9 gerbang dan 16 olah aliansi langit, semua anggota inti. Hari ini, aku akan membuat Jui, bocah ini, membayar mahal. Tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Suami orang bijak tahu kapan harus mundur. Ayo pergi. Sekarang pukul 2.34. Tersisa 1 menit lagi. Waktumu hampir habis, dan kau masih berlagak berani. Betapa The film was lucunya. translated and narrated by M Media. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aliansi langit lenyap dari dunia ini. Aliansi langit. Kekuatan yang begitu dahsyat, bagaimana bisa dimusnahkan? Mungkinkah Jui benar-benar kaisar? Kakak senior, apa yang terjadi? Aliansi langit, 9 gerbang dan 16 aula, mereka semua telah memberontak. Beberapa telah mendirikan sekte mereka sendiri. Jadi itu berarti tepat. Aliansi langit benar-benar lenyap dari dunia ini. Tidak. Aku harus menghentikan mereka sekarang. Kau tidak akan kemana-mana. Tak perlu dikejar. Bocah ini tidak mungkin bisa membuat masalah. Jui, mungkinkah kau benar kaisar manusia? Istana Kaisar Manusia. Kaisar manusia saat ini. Mungkinkah akulah badut sebenarnya di sini? Zui, penipuanmu telah terbongkar. Apa kau masih mencoba membodohi orang? Perkumpulan dunia sudah lenyap. Kau tidak menghitung kerugiannya, malah masih di sini membuat onar. Lu Qingyun, hentikan bantuan dan doronganmu. Biar kukatakan padamu, tak peduli seberapa keras kau mencoba untuk menghiasi dirinya, yang palsu tak akan pernah menjadi nyata. Dia tak akan pernah bisa menjadi kaisar manusia saat ini. Tuan Muda Ye, apa maksudmu? Mungkinkah perkumpulan dunia baik-baik saja? Bahwa perkumpulan itu belum dibubarkan. Masyarakat dunia memang mengalami perselisihan internal. Tetapi kakak seniorku telah menyelidikinya secara menyeluruh. Itu karena 9 gerbang dan 16 olah masyarakat dunia, kepala aula, telah lama menyimpan niat memberontak. Itu baru meletus hari ini. Dengan kata lain, pembubaran itu tidak ada hubungannya dengan Jui, bahkan tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Kaisar Manusia. Kakak, semuanya tidak sesederhana itu. Kamu jangan diam. Bocah Jui ini pembawa sial. Kata-kata baiknya tak jeti kenyataan, tapi yang buruk iya, dan kau masih membelanya. Tuan Ju, aku sungguh tak tahan lagi. Aku akan urus si bodoh Lin Aoshuang ini untukmu. Aku sudah terlalu lama menahannya. Aku juga sudah lama menoleransi dia. Apa yang kau lakukan? Jangan gegabah. Gegabah. Kita menegakkan keadilan. Kami akan menjadikanmu contoh. Kami akan tunjukkan pada dunia bahwa Kaisar Manusia tidak bisa dihina. 2 orang tahu betul kalau Jui ini penipu, tapi kalian masih membantunya bersandiwara. Itu penghinaan terbesar bagi Yang Mulia Kaisar Manusia. Aku sungguh tak tahan dengan si bodoh The ini. film was translated Hari ini aku and akan melepaskan narrated by pembantaian. M Media. Lo Qingyun, biar ku bilang, aku tidak takut padamu. Aku adalah Dewa Peranggarni Sun Jinghai, yang diangkat oleh Yang Mulia Kaisar Manusia. Di belakangku berdiri Yang Mulia dan Istana Kaisar Manusia. Bahkan jika sekte pedang tak terbatasmu dan Istana Ethereal bergabung, jika kau berani menyentuhku, Istana Kaisar Manusia takkan mengampunimu. Kakak berhenti keras kepala. Akui saja kesalahanmu. Diam. Kau pengkhianat. Tunggu saja sampai aku kembali dan menghabisimu. Tampar dia. Dengan senang hati. Utusan pelindung Qi dari Istana Kaisar Manusia tiba membawa dekret Dewa Peranggarni Sun Jinghai.
Utusan pelindung Qiwei dari Istana Kaisar Manusia tiba membawa dekret Dewa Perang Garnisun Jinghai. Bertindaklah wajar, jangan khawatir. Aku di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Tuan Muda Ye, untung kau di sini hari ini. Kalau tidak aku sudah. Tidakkah kau lihat Kak? Ye Vivan ini, pengecut. Lu Qingyan. Garda Kekaisaran telah tiba dengan dekret Dewa Perangku. Melihat dekret ini, sama seperti melihat Kaisar sendiri. Jika kau berani menyentuhku, Garda Kekaisaran akan mewakili Istana Kekaisaran dan memusnahkan sekte pedang tak terbatasmu jika dia benar-benar menyelesaikan prosedurnya dan menjadi resmi terdaftar sebagai Dewa Perang Istana Kekaisaran. Jika aku memukulnya, itu bisa dianggap memprovokasi Istana Kekaisaran. Pukul dia, ngapain nunggu waktu yang tepat? Lakukan saja. Seram. Benar. Aku bertindak atas perintah Kaisar. Apa yang perlu kukhawatirkan? Aduh, tamparan ini untuk kebutaanmu. Tamparan ini untuk kebodohanmu. Tuan Muda Ye, dia memukulku. Bagus. Bagus Lu Qingyan. Kau bahkan berani memukul seorang Dewa Perang Istana Kekaisaran. Baiklah. Hari ini aku akan menyingkirkan sekte pedang tanpa batas dan Istana Ethereal dan Istana Ether. Berhenti, penjaga kekaisaran, izinkan aku berbicara. Aku adalah murid terakhir Patriark Alice Putih dan pewaris masa depan keluarga Jingduye Ye Vivan. Aku, pengawal kaisar, saat membawa dekret Dewa Perang. Itu sama seperti kaisar yang hadir. Semua harus tunduk, mundur. Aku tidak peduli kau murid atau putra siapa. Minggir. Maafkan aku penjaga kekaisaran Ki. Aku juga marah karena kekacauan upacara penobatan hari ini. Mohon maafkan aku. Aku minta maaf. Kurang ajar. Seseorang berani mengganggu upacara pelantikan Istana Kekaisaran. Siapa itu? Itu adalah saintis dari sekte pedang tanpa batas, Lu Qingyan. Betapa beraninya dia selama upacara penobatan. Dia memukul calon Dewa Perang Jinghai Lin Aoshuang. Santa dari sekte pedang tanpa batas berani menyerang Dewa Perang Jinghai. Apakah dia ingin memusuhi Istana Kekaisaran? Dan ada lagi, dia berani menyamar sebagai kaisar saat ini. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Penjaga kekaisaran ini hanya Bangkit. terima kasih Yang Mulia. Dan Istana Ether, dia palsu. Jangan tertipu olehnya. Lancang. Beraninya kau berbicara buruk tentang Yang Mulia. Seseorang, tangkap mereka. Atas perintahku. Keluarga Lin Jinghai, Lin Aoshuang berkarakter buruk dan tidak layak menjadi Dewa Perang Jinghai. The Kembalikan film was dekret Dewa Perang. translated and Menunggu Dewa narrated Pelindung by Kota M Jinghai Media. berikutnya. Pilih dengan baik, lalu kirimkan kembali. Baik. Bawahan Anda akan menyampaikan perintah Anda. Perintah Kaisar. Tuan Muda Ye, ada apa ini? Mungkinkah Dewa Pelindung Kota Jinghaiku posisinya tak lagi aman? Apa latar belakang Juyi? Zuyi tinggal di keluarga Yimu selama 5 tahun. Apa kau tak tahu seperti apa dia? Dia hanya berlagak sok penting. Maksudmu? Utusan dekret kekaisaran barusan sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Orang di tahta kekaisaran telah ditipu oleh Zuyi. Tapi Zuyi tidak tahu kapan harus berhenti. Dia nekat mati. Ya. Memecat Dewa Pelindung Kota. Hal semacam ini tentu perlu dilaporkan pada Tuan Feng Zhou. Yang Mulia pasti akan tahu. Maka Juyi akan terbongkar. Zuyi, kau bermain api. Kau mati. Kau bahkan tak bisa mempertahankan posisi Dewa Pelindung Kota Jinghai. Namun kau masih merayakannya. Benar-benar bodoh. Sungguh dungu. Tang Mengyao, kau terus saja bermain-main dengan bocah ini. Saat kaisar yang sebenarnya menyalahkanmu, kita lihat bagaimana kau menghadapinya. Yang Mulia, pesan telah disampaikan. Jika tidak ada yang lain, kami akan permisi. Mundur. Zuyi, mungkinkah kau benar-benar kaisar saat ini? Lalu kenapa kau menyembunyikan identitasmu dan menikah denganku? Apakah itu untuk menghindari tekanan padaku?
Niat baikku selalu disalahpahami. Maaf, kau telah disalahkan. Lin Aosuan, apa kau punya pertanyaan lain? Bagaimana mungkin? Mengapa? Tuan Muda Ye, mengapa Jui bisa melepaskan aku dari posisiku sebagai dewa pelindung kota? Mengapa ini terjadi? Karena semua yang kau miliki, dianugerahkan kepadamu olehku. Aku bisa mengangkatmu ke langit. Dan aku bisa menghancurkanmu ke dalam jurang. Aku sendiri yang menghancurkan semua yang dimiliki keluarga Lin? Aku mengerti. Zui, dasar bocah. Pembohong besar, kau hebat. Ye Vivan, sampai saat ini kau masih bisa mencari alasan. Aku membuat alasan. Aku hanya mengungkap kebohongan Zui. Tuan Muda Ye, putusan kekaisaran dari Istana Kekaisaran barusan sudah mengakui identitas Cui. Bagaimana ini masih bisa dianggap penipuan? Posisi utusan dekrit kekaisaran memang dihormati. Tetapi dia juga terbatas di satu tempat. Lagi pula, Yang Mulia Kaisar jarang terlihat. Dia pasti belum pernah melihatnya. Itu sebabnya dia ditipu oleh Zui. Itu bisa dimaklumi. Tapi, barusan utusan kekaisaran itu sudah dilaksanakan. Titah Kaisar Manusia. Mereka telah memecatku. Inilah hal yang paling menjijikkan tentang Zui. Kaisar Manusia saat ini memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Dia bahkan belum muncul, tetapi dia sudah tahu segalanya tentang pertemuan itu. Dia pasti tahu bahwa Zui datang ke pertemuan itu untuk membuat masalah dan melampiaskan amarahnya padamu. Itu sebabnya dia memekatmu. Ini semua salahmu, Jui bocah. Kau telah menghancurkan masa depanku. Ye Vivan di sini, omong kosong yang menyesatkan. Dan kau mempercayainya tanpa ragu. Dengan kecerdasanmu, tidak membiarkanmu menjadi dewa perang Jinghai adalah keputusan yang bijaksana. Bahkan sekarang, kau masih saja melontarkan sindiran. Aku akan merobek mulutmu hari ini. Kakak, tenanglah. Musibah membawa berkah. Karena Zui telah memutuskan, kau harus mengikuti pengaturannya dan renungkan tindakanmu di masa lalu. Kuatkan dirimu. Mungkin akan ada kesempatan lain di masa depan. Diam, pengkhianat. Dia telah menghancurkan segalanya untuk keluarga Lin kita dan kau masih membelanya. Akhir-akhir ini, aku berpikir tentang perkembangan keluarga Lin kita. Apakah terlalu cepat? Seperti bangunan dengan fondasi yang tidak stabil. Namun kita terus menambah lantai. Ini sangat berbahaya. Kakak kemunduran saat ini. Bahkan jika itu diatur oleh Zui, belum tentu merupakan hal yang buruk. Sadarlah. Semua yang dimiliki keluarga Lin kita adalah karena kerja kerasku sendiri. Semua berkat bantuan Tuan Muda Ye. Benar. Dan Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, kau adalah pemuda berbakat yang disukai oleh Yang Mulia Kaisar Manusia. Sekarang, Yang Mulia, karena bocah Jui itu, dia melampiaskan amarahnya padaku. Anda harus membelaku di hadapan Yang Mulia. Betul. Ye Vivan, bukankah kau pemuda paling menjanjikan yang disukai Kaisar Manusia? Bukankah kau bilang bahwa semua yang dimiliki keluarga Ling adalah berkat bantuanmu? Sekarang kesempatanmu. Pergi dan dapatkan milik Lin Aosuan, posisi sebagai dewa perang Jinghai. Kembali. Bocah Zui itu sebenarnya mencoba mengalihkan kesalahan. Ya, Tuan Muda Ye, tolong bantu aku. Memohon pada Yang Mulia agar aku bisa terus mengabdi sebagai dewa perang Jinghai. Jika aku punya dukungan Kaisar Manusia, mengapa aku mengambil risiko merebut posisinya? Bagaimana mungkin bocah-bocah itu, Lu Qingyun dan Tang Mengyao, berani bertindak di luar batas dan menyerangku? Tuan Muda Ye, katakan sesuatu. Kalau begitu aku akan menelepon untukmu. Silakan tanya. Tapi sabda Kaisar adalah mutlak. Untuk membuatnya menarik kembali sabdanya, aku khawatir itu akan sangat sulit. Kaisar, tentang seseorang yang menyamar sebagai dirinya, dia sangat marah. Dia tidak setuju. Jam berapa sekarang? Kau masih membohonginya. Sebagai kaisar, mengapa aku tak menerima panggilanmu barusan? Jui, kau telah berhasil menghancurkanku. Masih berteriak sampai saat ini. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko menyinggung tahta kaisar, aku akan melawanmu hari ini. Zui, kau masih bersikeras kau kaisarkan. Baiklah, Kaisar. Bisakah kau memberhentikan dengan satu kata saja, Dewa Pelindung Jinghai keluarga Lin? Lalu bisakah kau memberi keluarga Lin Dewa Pelindung Jinghai yang lain? Itu tidak sulit. Tentu saja. Bagus.
Bagus sekali. Jika kau bisa memberi keluarga Lin, dewa pelindung Jinghai yang lain, maka aku akan memotong tanganku sendiri di sini. Sebagai permintaan maaf. Bagus. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Dalam 3 menit, bawa kembali perintah Dewa Pelindung Jinghai dan berikan kepada Lin Ji. Aku akan menunjuk Lin Ji sebagai Dewa Pelindung Jinghai. Dewa Pelindung Jinghai. Xiao Ji, apa kau serius? Dia bahkan tidak tahu bela diri. Ya saudara Zhu, Dewa Pelindung, menyangkut integritas 3,5 juta kilometer persegi Jinghai dan keselamatan 180 juta penduduk Jinghai. Keamanan penduduk, aku tidak bisa melakukan ini. Kukatakan bisa ya bisa. Kukatakan tidak bisa ya tidak bisa. Bahkan jika kau bisa kau tetap tidak bisa. Zhou Yi, sampai saat ini, kau masih saja mempermalukanku. Bahkan menggunakan si gendut Lin Ji ini untuk menghina kecerdasanku. Aku harus The film mati was bersamamu hari ini. translated Kau and mencari mati. narrated by M Media. Komandan Garda Kekaisaran Qiwei tiba dengan perintah Dewa Pelindung Jinghai. Hahaha. Pasti Komandan Qi yang tahu bahwa Zhu Yi menyamar sebagai kaisar dan datang untuk menghadapinya. Hahaha. Komandan, sekarang kau tahu siapa yang membuat masalah kan? Dengan hanya satu perintah darimu, aku bersedia menjadi pionmu dan secara pribadi membantumu menghadapi bocah lancang ini. Kami bertindak atas perintah kaisar untuk menunjuk kembali Dewa Pelindung Jinghai. Sepertinya, Kaisar sudah tahu dari Tuan Muda Ye bahwa aku dituduh secara salah dan pelakunya adalah Zhu Yi. Tuan Muda Ye, kau benar-benar punya koneksi yang bagus. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Yang terpenting adalah mata jali kaisar. Haha. Meskipun rumit karena Dewa Pelindung Jinghai menyebabkan serangkaian penyimpangan, tapi sekarang akhirnya kembali ke jalurnya. Meskipun perkumpulan Tiangxi mengalami pergolakan, selama Tuan menjadi kaisar manusia, dunia ini akan menjadi milik kita. Seperti yang diharapkan, Yang Mulia Kaisar Manusia memiliki kebijaksanaan yang tajam. Kemarilah Qilingshi, berikan aku tanda Dewa Pelindung Kota Jinghai. Mulai sekarang, 3,5 juta kilometer persegi tanah ini dan 180 juta keselamatan rakyat ini akan menjadi tanggung jawabku sendiri. Lin Aoshuang, kamu gila. Apa kau dengar? Apa yang kau katakan? Maaf, aku salah bicara. Keselamatan Jinghai seharusnya bukan hanya bebanku sendiri, tapi dibagi dengan kalian semua, anggota Olah Kaisar Manusia. Aku seharusnya tidak terlalu heroik. Diam saja. Dewa Pelindung Kota Jinghai tidak ada hubungannya denganmu. Ini Lin Ji. Aku mengerti. Kau bercanda denganku kan? Bisakah dekrit kaisar manusia dijadikan lelukon? Atas dekrit kaisar manusia, Kaisar Manusia menetapkan Lin Ji, cucu tertua dari keluarga Lin Jinghai, berkelakuan mulia, tidak memihak, dan berbakat. Dengan ini diangkat sebagai Dewa Pelindung Kota Jinghai. Tuan Muda Ye, ada apa ini? Bagaimana mungkin Lin Ji menjadi Dewa Pelindung Kota Jinghai? Komandan penjaga, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keterampilan bela diri. Bagaimana mungkin dia menjadi Dewa Pelindung? Diam, pertanyakan lagi dekrit Kaisar Manusia. Dan kau akan dieksekusi tanpa ragu. Kau benar-benar menjadikan Xiao Ji Dewa Pelindung Kota Jinghai. Hentikan keraguanmu. Salam Dewa Pelindung Kota Jinghai. Terimalah tanda ini. Kakak ipar ini bukan saudara Zhu? Aku. Kubilang kau bisa. Maka kau bisa. Terimalah token itu, mereka masih berlutut. Tuan Pelindung, kami akan ditempatkan di kediaman Dewa Pelindung. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk memerintah kami. Baiklah, kalian pergi dulu. Pergi. Ye Vivan. Token Dewa Pelindung Jinghai telah dikirimkan. Sekarang potong lenganmu sendiri. Dengan akalmu yang pas-pasan, kau masih mencoba menipuku untuk melukai diri sendiri. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu mengapa hal-hal menjadi seperti ini ya? Tuan Muda Ye, Anda tahu alasannya. Tentu saja, di hati Kaisar Manusia.
Ao Shuang masihlah dewa pelindung yang sah, tetapi dia dimarahi oleh bajingan Zhu Yi itu. Itu sebabnya Lin Ji dipilih sebagai pengganti. Ini juga menunjukkan harapan kaisar manusia untuk Ao Shuang. Aku belum memikirkan itu. Tuan Muda Ye, kau sangat pintar. Bukan tanpa alasan kaisar manusia menyukai saya. Reputasi saya memang pantas didapatkan. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Untuk apa repot-repot dengan sampah seperti itu? Anda sendiri yang mengambil tindakan. Saya hambamu yang rendah hati dapat menangani ini. Aduh, Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye, Zhu Yi, jangan sentuh aku. Bekerja keraslah, aku percaya padamu. Hubungi aku kapan saja jika kau menemui masalah. Lin Aosu. Tuan Muda Yi sudah terluka. Kau tidak tinggal untuk merawatnya. Kabur untuk mengejar pecundang itu. Bagaimana mungkin Sui Yi mendapatkan begitu banyak informasi langsung tentang Istana Kaisar, ditambah Tang Mengiao dan Lu Qingyun. Kedua Santa, kekaguman mereka padanya jelas bukan palsu. Jadi meskipun Sui Yi bukan kaisar, dia jelas bukan orang biasa. Kak, kau benar-benar harus tenang dan memikirkan semuanya. Suamiku Sui Yi, dia bukan sampah. Diam. Dua orang sudah bercerai. Bagaimana dengan perjanjian itu? Kau lebih tahu daripada aku. Lagi pula kita belum mendapatkan surat cerai kita. Kita belum bercerai. Kau membuatku sangat marah. Baiklah, pergilah. Setelah kau pergi, jangan panggil aku kakak lagi. Nona Lin. Selamat tinggal. Kau sungguh lancang. Jika kau maju selangkah lagi, keluarga Lin akan tidak lagi mengakui keberadaanmu. Di perjamuan Qingyun dalam 3 hari, pesanan triliun dolar dari grup Kunlun itu tidak akan ada hubungannya dengan perusahaanmu. Lin Aosu, Jangan ikuti dia. Tuan Muda Ye, Biarkan saja dia pergi dengan si brengsek Zhu Yi itu. Bajingan itu. Dia pasti akan menyesal dan kembali memohon pengampunanmu. Besok-besok, aku akan membawamu menemui seseorang. Dia bisa mengamankan posisimu sebagai dewa perang Jinghai. siapa? Siapa yang bisa mengubah keputusan kaisar? Mantan dewa perang Jinghai Chen Xuanxie. 5 tahun lalu ketika dia dan Yang Mulia membela diri melawan musuh asing, dia melayani Yang Mulia dengan tekun. Dia bekerja tanpa lelah untuk Yang Mulia. Selama dia berbicara, Yang Mulia akan memiliki jalan keluar. Dan posisimu sebagai dewa perang akan aman. Terima kasih banyak Tuan Muda Ye. Oh iya, biar kuantar kau ke rumah sakit. Jangan sentuh aku. Orang biasa tak bisa mengobati luka ini. Bawa aku pulang. Bawa aku pulang. Tunggu sebentar. Di mana suamiku, Nona Lin, sejauh yang ku tahu? Kau menceraikannya. Apa yang kau lakukan di sini? Suami, biarkan aku jelaskan. Kau sekarang bahwa akulah kaisar saat ini. Baiklah, kau tak perlu berbohong padaku. Dan tidak perlu. Kau lebih percaya Yi Vivan daripada aku kan? Aku tak percaya Yu Vivan. Aku percaya diriku sendiri. Selama 5 tahun terakhir, kau bersamaku setiap hari. Bagaimana mungkin kau, kaisar yang super sibuk saat ini? The film was translated and narrated by M Media. Apa? Masuk. Apa yang kau lakukan? Sui, aku tak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Perjanjian itu, adikku menyuruh seseorang memasukkan tanda tanganku. Dan aku tak melihatmu kemarin. Mungkinkah Lin Aosuang mempermainkanku? Kau tak pernah cerdas. Kau bahkan berani menyamar sebagai pekerja. Sudah kubilang aku ini. Baiklah, baiklah, tak masalah. Pokoknya, aku sudah berselisih dengan adikku. Di perjamuan Qingyun, aku juga akan mengambil pesanan triliun dolar itu. Aku tak lebih buruk dari pelamarmu yang lain. Aku hanya ingin bersamamu. Perjamuan Qingyun. Aku akan membawamu ke sana. Mengenai perintah itu. Tak masalah. Ayo kembali ke rumah kita di Dragon Bay One. Kita tak akan pernah kembali ke villa keluarga Lin lagi. Ini Didi yang kau panggil. Pak Sopir, Dragon Bay One. Angkat dewa jahat agung dari negara kepulauan. Aku sudah menghubungi Tuan Muda Ye, pemimpin perkumpulan Baimi, dan Dewa Agung Istana Kunlun.
akan memancing kaisar manusia. Lalu, itu akan menjadi kematiannya. Kaisar manusia Daxia sangat-sangat buruk. Mereka semua harus mati-mati. Bakal. Kau, apa yang kau lakukan? 3 tahun lalu, ketika aku menghancurkan 30 kapal perangmu dengan satu tebasan pedang, aku sudah bilang bahwa Daxia adalah wilayah terlarang bagi kalian para kultivator bangsa kepulauan. Kau cepat sekali lupa. 3 tahun lalu, kau adalah kaisar manusia. Kau adalah kaisar manusia. Kudengar di Daxia, kalian punya pepatah lama yang berbunyi, orang bijak pasrah pada keadaan. Sekarang 4 dewa jahat bangsa kepulauan kita telah bergabung dengan leluhur tua Baimi dari perkumpulan seluruh alam dan Dewa Agung Istana Kunlun untuk berurusan denganmu. Aku ingin tahu bagaimana Yang Mulia akan merespons. Trik murahan. Beraninya kau pamer keahlianmu yang sedikit di depan seorang ahli. Di dunia ini, ada satu orang yang bisa mengancamku. Itu kau, Yang Mulia Kaisar Xia Agung. Namun, dia sudah tidak ada lagi. Sekarang, tidak ada yang bisa mengancamku. Cek ini. Bisa diuangkan. 500 miliar. Di Bank Dunia hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa uang meskipun bukan segalanya, namun, membuatmu berlutut. Jason. Siapa yang memberimu nyali untuk berlagak di Xia Agung? Zui. Dasar sampah, kau juga datang. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Jason. Berlututlah di depanku. Bersiaplah untuk mati. Lalu tanyakan pada dermawan asingmu, apakah dia bisa menahan sembahanku? Zui. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu menjadi pengemis seumur hidup. Mengemis sisa makanan selamanya. Aku, diam. Tidak bisakah kau membaca situasi? Apa kau ingin membuatku terbunuh? Oh, Tuan Jason. Apa yang kau lakukan? Yang tidak menghormatimu bukanlah Tuan Muda Ye, tapi Joy, orang ini. Yang Mulia, saya salah. Saya benar-benar salah. Tuan Rotiskill, Anda salah orang. Tidak ada kaisar di sini. Yang Mulia, kau membunuh ribuan tentara bayaranku dengan satu gerakan. Aku hampir mati di tangan Yang Mulia. Apakah Anda pikir saya akan salah mengira Anda? Jason, apa kau lupa apa yang kau katakan 5 tahun lalu? Saya ingat. Kalahkan aku setiap kali kau melihatku. Tapi aku punya penjelasan. Aku tidak butuh penjelasanmu. Pelindung pertama Kaisar. Wang Jiu pembawa pedang Kaisar telah tiba. Salam tuanku. Aku telah membawa pedang Kaisar. Apa dia benar-benar pembawa pedang Kaisar? Apakah ini benar-benar pedang Kaisar? Mustahil. Bagaimana mungkin? Suamiku adalah Kaisar. Sudah kami bilang tapi kau tak percaya. Kau percaya orang asing tapi tidak pada kami. Mungkin biksu asing melantunkan sutra lebih baik. Salam bagi Kaisar. Salam bagi Kaisar. Yang Mulia, bahwa Baimi menipuku. Dia bilang kau sudah mati. Jadi aku berani datang ke Xia Agung. Baimi membohongiku. Jason, apa kau mau aku yang melakukannya? Atau kau akan melakukannya sendiri? Tidak, Yang Mulia. Aku akan melakukannya sendiri. Juga aku bersedia menyerahkan 90% dari aset keluargaku sebagai ganti keselamatan klanku. Tentu saja. Yang Mulia, dalam 10 menit, seseorang mentransfer 90% aset keluargaku, 12 triliun, ke rekeningmu. Yi Vivan, kau benar-benar cacat tapi ambisius. Bahkan dalam keadaan seperti ini, kau masih saja melompat-lompat. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku untuk menjadi pengemis? Zui,
Bahkan jika kau adalah kaisar manusia, aku tidak takut padamu. Bagus kau mengatakannya sendiri. Itu menyelamatkanku banyak masalah. Kukatakan padamu, aku sudah memasang jebakan. Hanya menunggu untuk menangkapmu seperti kura-kura dalam toples. Jebakan. Pengecut Jason itu benar. Tuanku leluhur Baimi tidak mati sama sekali. Dia bersembunyi di balik bayangan, siap menghabisi kalian kapan saja. Or, lalu katakan padaku, kenapa mereka tidak menghubungimu? Di mana mereka? Tuanku orang tua itu adalah ahli strategi yang brilian. Dia telah menyatukan sekelompok ahli, siap melenyapkanmu kapan saja. Tuanmu, aku sudah membunuhnya di pavilion Mexian. Tidakkah kau sadari bahwa kau tidak bisa menghubunginya beberapa hari ini? Itu tidak mungkin, kau bohong. Tuanku sangat kuat dan ahli strategi yang brilian. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Dia telah menghubungi para ahli dari luar dunia, siap kapan saja. Maksudmu 4 dewa jahat dari bangsa kepulauan? Barusan di tempat parkir, aku mengirimnya untuk menemui tuanmu. Bagaimana mungkin? Tuanku adalah orang yang sangat bijaksana. 4 dewa jahat dari negara kepulauan juga sangat kuat. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh mereka? Bagaimana ini mungkin? Yang kuat di matamu, seperti semut bagiku. Ketua Agung Istana Kunlun. Tuan Zhang Yoming Presiden Grup Kunlun telah tiba. Hahaha. Kartu truf terbesarku telah tiba. Tuan Muda Ye, kenapa kau masih menentang Kaisar Manusia? Diam. Dasar pengikut. Tahukah kau mengapa Istana Kunlun mengirim pesanan triliunan dolar ke keluarga Lin? Itu karena Dewa Istana Kunlun telah lama berniat untuk melenyapkan Kaisar Manusia. Benar, musuh-musuhku adalah temanku. Bahkan jika Zhu Yi benar-benar Kaisar Manusia, kita tak perlu takut padanya. Dewa ilahi Istana Kunlun kita setara dengannya. Yang mulia Kaisar Manusia, Sekte Pedang Tanpa Batasku, 3.000 Grandmaster menunggu di luar, siap mematuhi perintahmu. Dan 3.000 Grandmasterku dari Istana Ethereal. Apa kalian semua gila? Beraninya kalian secara terbuka memihak Istana Kaisar Manusia. Tunggu saja sampai Dewa tiba dan membunuh kalian semua. Ye Vivan, bagaimana jika aku beritahu kau bahwa aku adalah Kaisar Manusia dan juga Dewa Penguasa? Dewa Istana Kunlun adalah sosok yang sangat terkemuka. Meskipun dia tidak mencolok, dia juga sangat kuat. Kau ingin menjadi dewa? Itu juga tergantung pada apa yang dewa inginkan. Apakah dia mau atau tidak? Zhang Yoming, Ketua Agung dari Aula Kunlun. Tuan Sheng, Anda di sini. Orang ini adalah Kaisar Manusia yang selalu diinginkan dewa untuk melenyapkan. Dia juga berniat untuk menganeksasi Istana Kunlun. Tuan Sheng, segera lapor pada Dewa Penguasa dan memusnahkannya. Aduh. Tuan Zhang, saya Lin Aoshuang yang menjanjikan Anda pesanan triliun dolar. Lin Aoshuang, semua yang dikatakan Tuan Muda Ye benar. Aku bisa bersaksi untuknya. Apa yang kau? Kau tidak pantas mendapatkan pesanan triliunan dolar dari grup Kunlun kami. Pesanan triliunan dolar kami adalah untuk istri Dewa Agung Lin Aoxue. Istri Dewa? Zhu Yi, bukankah dia Kaisar Manusia? Bagaimana dia bisa menjadi istri Dewa? Salam untuk Dewa Agung. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zhu Yi menjadi Kaisar Manusia dan Dewa Istana Kunlun? Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu tanda Dewa Penguasaku. Salam bagi Dewa. Salam bagi Dewa. Dengan titahku, keluarga Jingai di atas perbuatan jahat mereka dan keserakahan yang tak berperasaan akan dibuang ke api penyucian untuk kerja paksa. Tidak akan pernah dibebaskan. Kaisar Manusia. Kaisar Manusia, hamba salah Kaisar Manusia. Kaisar Manusia.
Sedangkan kau wanita. Lin Aosuang atas hatimu yang jahat. Kau juga akan dibuang ke api penyucian untuk kerja paksa. Aosu. Aosu, tolong aku. Aku saudarimu. Aku tak mau kerja paksa. Tolong aku. Suamiku. Dewa penguasa belum bilang kalau kau tak akan pernah dibebaskan. Jika kau bersikap baik, mungkin kau punya kesempatan untuk keluar. Masuk dan perbaiki dirimu dengan benar. Tuanku, ini adalah set perhiasan 3 potong yang Nyonya tawar. Silakan lihat. Ibuku ingin aku membawa pulang seorang istri. Aoksui. Kenapa hanya 1? 3 istri. Kita harus memilih 3. Yang mulia, hanya anak-anak yang harus memilih. Pria dewasa mengambil semuanya.